Oke, baik, selamat sore rekan-rekan mahasiswa semua. Kita mulai untuk sesi kuliah seminar keprofesian teknik kimia. Pada hari ini telah hadir di tengah kita bersama pemateri Bapak Triharyo Susilo. Beliau adalah alumni Teknik Kimia 77. Saat ini menjabat sebagai komisaris utama di PT Kilang Pertamina Internasional. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. 45 tahun yang lalu, di tahun 80, saya duduk di sini, duduk di tempat TVST ini, mendengarkan, udah ada nih TVST 45 tahun yang lalu, mendengarkan ceramah dari Pak Hartarto. Pak Hartarto dulu adalah Dirjen Industri Kimia Dasar. Apa yang beliau sampaikan tahun 80 kepada saya, menginspirasi saya untuk selama hampir 40 tahun bekerja untuk merancang dan membangun pabrik. Jadi siapa tahu sore hari ini membuka wawasan adik-adik semua tentang ini, energi Indonesia. Karena tanpa industriawan teknik kimia tidak akan solve problemnya. Itu saya sudah sangat sadar. Oleh sebab itu saya ingin menyampaikan ada 5 hal yang akan menjadi tantangan adik-adik semua ke depan. Permasalahan yang terbesar adalah impor daripada bahan bakar. Hari ini rekan-rekan semua, kita mengimpor bensin 336.000 barel per hari. Tuh angkanya 365.000. Dieselnya lebih sedikit, 87.000 karena ada biodiesel. Kenapa bisa biodiesel dan kenapa dieselnya impor sedikit? Karena Tatang Hernas, Sanggono, Iman mencetuskan ide biodiesel. Jadi teknik kimia lah yang mensolusi biodiesel sebagai pengganti diesel. Tapi bensin belum bisa, belum ada. Hari ini sedang ada riset katalis Pak Bagio tentang bensin sawit ya. Berapakah nilainya? Ini nilainya sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Kalau mau lihat angka-angkanya, saya mau majukan 3,4 billion dollar untuk diesel per tahun. 14,6 billion dollar untuk bensin. Jadi total 18 miliar dolar. Siapapun presidennya, mau hebat kayak Pak SBY, mau super kayak Pak Jokowi, spektakuler kayak Pak Prabowo, apabila harga minyak mentah naik mendekati 90 dolar dan kurs rupiah menjadi 16.500, siapapun presidennya pasti akan kesulitan. Karena tidak bisa menjaga subsidi BBM. Dia naikin harga BBM, rakyat marah. Tidak dinaikin harga BBM, terjadilah hutang yang berlebih-lebihan. Adik-adik, inilah tantangan bangsa ini. Saya membuat tantangan ini kepada para generasi muda Indonesia mendatang. Jelas nggak betapa beratnya bangsa ini terhadap import BBM? 18 billion dollars. 365.000 bensin per hari, ya kan? Terus 50-50.000 diesel, ada 400.000. Itu importnya saja. Kita bisa mengolah kilang Pertamina itu 1 juta barel, tapi crude-nya 650.000 produksinya. Jadi kita masih kurang dari crude saja 350.000. Padahal tadi selain crude, kita mengimpor bensin dan solar sampai 1,5 juta. Berat nggak sih negara ini? Berat ya, tapi itulah tantangan adik-adik semua. Tantangan kita bersama. Ada pertanyaan? Kalau nggak saya lanjut ya. Silakan aja. Ya, silakan. Saya ingin bertanya Pak, mengapa pada pemaparan graf tersebut paling banyak Indonesia itu bergantung kepada Singapura? Karena mungkin secara geografi pun juga Indonesia mungkin lebih luas, jauh lebih luas daripada Singapura. Mungkin beberapa faktor yang mengapa Indonesia yang secara geografis lebih luas
lahannya, tapi kita sangat bergantung kepada Singapura, mungkin yang secara besar negara pun itu jauh dari Indonesia, lebih kecil dari Indonesia. Oh, bagus, Raffi. Pertanyaannya mungkin jawaban dari pertanyaannya Pak Hartarto. 45 tahun beliau bilang begini, tahukah bedanya insinyur Indonesia sama insinyur Jerman, Amerika, dan insinyur yang negara maju? Insinyur Indonesia tidak bisa membuat pabrik, tidak bisa merancang pabrik, hanya sebagai pekerja. Negara yang tidak punya otak adalah negara yang tidak punya perancang pabrik. Sama nih, Singapura, insinyurnya berpikir nilai tambah. Berpikirnya nilai tambah. Jadi bahan bakunya tidak harus dari dalam negara Singapura. Bahan bakunya mungkin dia import minyak mentah dari Timur Tengah ataupun dari mana. Tapi dia mengolah bahan baku tersebut menjadi BBM. Karena adanya nilai tambah di Singapura, terjadilah pajak, terjadilah lapangan pekerjaan, terjadilah segala macam. Kreasi otak daripada insinyur Singapura. Tahukah Anda sekarang bahwa used cooking oil atau minyak goreng bekas dari Indonesia, dari Kentucky Fried Chicken, diubah menjadi Aftur, Sustainable Aviation Fuel, di Singapura. Kenapa? Karena insinyur TK-nya nggak canggih di Indonesia. Ya oke, kita nggak mau kalah. Kita akan buat katalis untuk merubah used cooking oil dari menjadi SAF. Ya, itu yang harus Anda pikirkan. Dimanapun nanti Anda berada, dimanapun nanti Anda bekerja, please create value. Tahukah adik-adik, rekan-rekan semua, ditemukan cadangan minyak dan gas dalam skala raksasa yang disebut dan dikenal dengan nama Banda Art, busur Banda. Inilah busur Banda. Ya, busur Banda. Jadi kalau kita lihat busur Banda, kalau saya bisa tunjuk, ini kira-kira seperti ini. Busur Banda itu dari Buton, lalu juga Seram, ke Arafura, Timor, di sini ada Masela, dan ini termasuk. Adik-adik semua, kami tidak cukup waktu, saya tidak cukup waktu untuk mengeksploitasi busur Banda. Tapi saya yakin yang ada di ruangan ini akan bisa mengeksploitasi busur Banda, dimanapun nanti Anda berada. Karena disinilah lokasi minyak bumi yang sangat besar. Hari ini, lihat angka-angka sebelah kiri. Hari ini tuh kecil-kecil. Lihat tuh, on stream 2024, 10.000, 20.000, yang sebelah barat kan? Karena itu sisa dari tahun eksplorasi sebelumnya. Dan sudah habis. Sudah habis. Coba lihat tabel kanan. Tabel kanan sangat gamblang nih. Contohnya adalah Warim, 29,6 miliar barel di Papua. Bagi aja deh, bagi aja 10 tahun, bagi 365 kali 10 berapa juta barel per hari. It will be the future of Indonesia untuk ketahanan energi dan untuk pasokan minyak bumi. Sayang kami tidak sempat, waktu saya habis. Tapi adik-adik masih bisa, ya. Itu jadi inilah sebuah bayangan di mana visualisasi minyak mentah itu akan terjadi dan di laut semua, kecuali yang Warim. Bagi yang ada di ruangan ini, jangan berpikir darat. Please study. Yang paling besar adalah di Warim, Papua. Inilah Papua, di sebelah kanannya atau di sebelah timurnya, Papua Nugini, besar sekali cadangannya. Masa hanya karena garis batas negara PNG dan Papua itu sebelah sininya nggak ada apa-apa sama sekali. Kosong sama sekali. Di sini nih produksi minyak dan gas. Dan raksasa. Papua Nugini sekarang menjadi sebuah produsen negara yang cukup besar untuk migas. Kenapa tiba-tiba ada garis begini di sini nggak ada apa-apa? Datanya sudah lengkap. Datanya sudah lengkap. Eksplorasi sudah, eksploitasi sekarang. Tapi selain itu, minyak bumi kita ada di sini. Di dalam bumi Indonesia sendiri. Sebagai contoh, minyak yang sekarang sudah terambil, itu adalah baru yang
warna hijau. Sedangkan yang belum terambil masih yang warna abu-abu ini. Kita baru sekitar 30 sampai 35%, 36 ya. Padahal Cina udah 70% recovery-nya, Malaysia sudah 50%. Kenapa? Teknik kimia. Loh itu kan minyak bumi orang-orang perminyakan. Oh enggak, teknik kimia. Karena untuk menaikkan minyak itu perlu sabun misalnya. Sabun kalau mandi kan pakai sabun ya. Sabun itu melepaskan tegangan permukaan antara minyak yang nempel di kulit kita dengan kulit kita sendiri. Dilepaskan, lepas mandi. Dengan teori yang sama, kalau kita masukkan sabun ke dalam tanah, minyak yang nempel di batu akan lepas, surface tension-nya turun. Ya, teknik kimia. Ini contohnya nih. Ini adalah produksi produksi di Rokan dengan surfaktan. Kilang Pertamina International takut dengan gerakan-gerakan seperti ini. Apa ini gerakannya? Merubah bahan bakar di transportasi ke yang lebih ramah lingkungan. Saya paling takut sama namanya IMO, International Maritime Organization. Dalam 2 tahun dia bilang bunker sih hilangkan, ganti dengan MFO sulfur, buat gitu. Saya takut nih, tiba-tiba ganti MFO sulfur dengan amonia. Ya, yang kedua ini juga agak takut nih. Aftur tidak boleh lagi dipakai. Aftur itu masih CO2 emisinya besar. Harus berubah menjadi berbasis sawit. Namanya Sustainable Aviation Fuel. Saya takut tapi nggak setakut IMO. Ini lihat aja angkanya 230, 25 masih 20%. Kalau ini gue serem nih. Namun saya laporkan 2023 terjadilah ini. Semua balik. Ceritanya panjang nanti satu sesi tersendiri. Semua balik. Eni masuk kembali, BP masuk kembali, Exxon Mobil masuk kembali. Eni itu INI, Harbour masuk kembali. Tadi ini sebelah barat ya, lihat ya, banyak sebelah barat ya. Timurnya belum, tadi baru lelang kan. Barat. Tapi juga ternyata yang ditemukan adalah gas alam, bukan minyak bumi. Karena tadi minyak buminya di sebelah timur. Oke, terakhir listrik. Listrik itu gini petanya, ya. Listrik itu gini petanya. Hari ini 91 gigawatt listrik yang ada di negeri ini. Sebagian besar yang warna biru itu batu bara. Warna hitam, maaf. Warna hitam itu batu bara, milik PLN. Batu bara itu 38 giga ya kira-kira ya. Terus gas itu 20 giga, tapi ada warna merah tuh. Warna merah itu diesel. Diesel itu, lihat nih angkanya nih. Diesel ini nih angkanya kayak begini nih. Ya, tabel kanan. Diesel hanya menghasilkan 8,5 juta megawatt hour. Diesel. Tapi subsidinya 47,5. 8,5 itu hanya 4% dari pembangkitan PLTU. Sangat kecil. Tapi subsidinya 47,5. PLTU 216 juta megawatt hour. Subsidinya 76. Lihat angkanya, lihat. Diesel is our killer. Diesel terutama di Indonesia is our killer. Ya. Ini contoh subsidi setahun aja 140. Tadi sepertiga aja untuk diesel. 43 ya, tadi ingat ya angkanya. Sepertiga itu untuk diesel, pembangkit diesel. Pembangkit listrik di mana sih Pak? Di Indonesia Timur. Dulu Indonesia Timur itu nggak ada distribusi gas alam, tidak ada distribusi batu bara, tidak ada, mau cepat aja lah, diesel delivery-nya gampang. Jadilah pembangkit-pembangkit diesel di Indonesia Timur, supaya masyarakat Indonesia Timur minimal mendapatkan listrik. Solusinya ini, harus diganti sama gas alam. Oh gampang dong ganti sama gas alam, kirim aja LNG. Oh nggak bisa, LNG itu skala kapal besar gampang dari Indonesia ke Jepang. Tapi skala kecil susah. LNG skala kecil itu hanya ada di Indonesia Timur. Jadi ini pertama kali dalam sejarah nanti kalau jadi nih. Susah banget nih.
Saya dari 2020 ditugaskan Pak Menteri sampai hari terakhir kemarin nggak bisa tuntas juga nih. Padahal PLN sudah beli PLTGU dual fire ya, diesel ataupun gas. Jadi dia tinggal terima aja sebenarnya ini kalau ada gas. Cuman bagaimana mendistribusikan LNG dengan murah? Kalau pakai CNG harus gede, kalau pakai LNG harus kecil. Terus muter-muter kapalnya kan. It's a technological challenge. Tidak ada dimanapun di dunia, hanya di sini. Oke, inilah biaya memegang akibatnya dan sebagainya. Oke, terakhir ini silakan nanti di summarize. Tapi intinya minyak bumi ada solusinya. Indonesia Timur, kilang, dan ada ininya ya, ada opsi-opsinya. Apakah recovery factor? Kilang ya mudah-mudahan lah kapasitas kilang makin ini. Biofuel di aviation dan juga biofuel di di HVO, diesel, selain biodiesel, gas alam masuk ke rumah tangga, dan terakhir pembangkit listrik ganti ke gas. Oke, selamat sore Pak. Perkenalkan saya Tito Wijianto, alumnus Teknik Kimia ITB. Alumni sekarang di MBA. Oke. Jadi saya mau bertanya tentang energi ya dalam hal kedepannya. Jadi dalam hal ini sendiri kan energi sama ini untuk listrik sudah diatur dalam RUPTL ya Pak. RUPTL. Rencana usaha penyediaan tenaga listrik kan ya. Tapi kalau sekarang ini saya lihat kan ada banyak sekali kayak ide-ide energi-energi terbarukan. Seperti pada misalnya tahun 2023 itu sudah ada hidrogen ya, hidrogen hijau di PLTGU Muara Karang. Dan kalau tidak salah juga ada kayak rencana untuk menggenerasikan listrik dari nuklir pada tahun 2033 kan ya Pak. Nah, saya mau bertanya Pak, karena RUPTL-nya kan yang ada di PLN kan 2021 ya. Kalau mulai sekarang ada perubahan-perubahan. Kedepannya itu bagaimana skenario-skenario yang akan muncul dan kira-kira energi macam apa aja yang akan difokuskan oleh Menteri ESDM untuk ya kedepannya nantinya. Coba saya tanya nih, ini menarik nih kalau sebagai pengamat atau yang mengikuti ya. Solar panel itu kalau di negara luar dibikinnya di mana yang paling banyak solar panel? Di Cina, PLTS, Cina. Lalu saya tanya nih, siapa yang jualan hidrogen dan siapa yang jualan pembangkit amonia? Siapa yang jualan itu sangat terus menerus gitu? Hidrogen. Cina bukan? Bukan. Yang jualan itu Jepang. Kenapa? Kenapa kok di Jepang nggak produksi solar panel? Dan kenapa kok dia mendorong hidrogen atau amonia? Kenapa? Karena Jepang itu industrinya berdasarkan industri turbin Toshiba, Hitachi, Mitsubishi. Jepang itu sangat sulit untuk berubah dari industri A ke industri B. Contoh aja, ada yang punya handphone Jepang? Nggak ada. Pernah dengar TV namanya Sony? Sekarang udah Samsung semua. Udah Cina itu namanya. Udah nggak ada lagi loh. Jadi Jepang itu ingin mempertahankan industri rotating engines, rotating machine mereka. Makanya dia jualannya itu hidrogen. Memaksakan negara-negara lain untuk memproduksi hidrogen di negaranya. Karena dengan itu terjadilah. Sementara Cina jualannya solar panel. Ya ada hidrogen alhamdulillah, tapi ya solar panel lah dia. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.